Pertama-tama aku itu termotivasi karena aku ingin memberantas buta aksara Al-Quran. Guru aku itu selalu bilang kalau buta aksara Al-Quran di Indonesia itu masih sangat tinggi, mencapai angka 72%. Maka dari itu aku semangat untuk mengajar mereka agar mengenal huruf-huruf Al-Quran. Dan selain itu juga aku ingin mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir meskipun aku sudah tidak ada nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Seiza di TV Budaya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak April. Halo Kak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, aku mau nanya nih Kak, apa sih yang membuat Kakak termotivasi untuk mengajar Al-Quran? Oke, Bismillah. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengundang aku ke podcast kali ini ya. Aku akan menjawab pertanyaan kamu. Jadi apa sih yang bikin aku termotivasi? Pertama-tama aku itu termotivasi karena aku ingin memberantas buta aksara Al-Quran. Guru aku itu selalu bilang kalau buta aksara Al-Quran di Indonesia itu masih sangat tinggi, mencapai angka 72%. Maka dari itu aku semangat untuk mengajar mereka agar mengenal huruf-huruf Al-Quran. Dan selain itu juga aku ingin mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir meskipun aku sudah tidak ada nanti. Saat anak-anak didik Kakak sulit menghafal Al-Quran, cara apa yang Kakak berikan agar mereka mudah menghafal? Mungkin simpel aja ya, aku mengikuti metode yang mungkin kebanyakan orang juga pakai metode itu, yaitu dengan mengulang-ulang ayat yang akan mereka hafal. Jadi pertama-tama aku baca dulu ayat yang akan dihafal, lalu mereka mengikuti bacaannya. Mungkin kita bisa diulang 3-5 kali, itu tergantung anak-anaknya. Karena ada yang baru 3 kali mungkin dia sudah hafal, ada juga yang perlu berkali-kali pengulangan agar hafal. Dan tentunya kita harus kerjasama juga nih dengan orang tuanya di rumah agar anak-anak tetap konsisten ziyadah dan murojaah. Dan bisa juga dibantu dengan mendengarkan murotal. Karena pengalaman pribadi aku sendiri, dulu aku senang sekali nonton videonya Syekh Muhammad Toha saat beliau sedang imam. Dan di situ aku cuma nonton aja gitu, karena nggak niat menghafalnya. Dan lama-kelamaan aku menjadi hafal jadinya tuh ya. Terus ya udah itu aja. Udah ya. Menurut Kakak, ngaji itu seru nggak sih untuk anak-anak? Seru, tapi tergantung gimana cara gurunya mengajarnya juga. Jadi kita itu harus membuat anak itu ngaji agar tidak menjadi beban bagi mereka, tetapi kegiatan yang menyenangkan. Seperti kita bisa selingi dengan games atau tebak-tebakan seperti sambung ayat, tebak-tebakan surat, dan itu ini juga sih bikin mereka tambah semangat ya. Karena pas saat aku ngajar, banyak dari murid-murid aku tuh yang minta game seperti itu. Jadi selain untuk mereka murojaah surat-surat yang mereka hafal, itu juga bikin mereka tambah semangat untuk ngaji. Ada pengalaman lucu nggak Kak waktu mengajar anak-anak? Ya tentunya pasti banyak ya, apalagi aku tuh ngajar anak-anak kecil, jadi pasti seringkali menemukan hal-hal yang lucu gitu, karena mereka tuh ada aja tingkah lakunya. Jadi yang membuat lucu sih. Ada pesan nggak Kak yang dapat disampaikan untuk aku ataupun untuk teman-teman yang nonton podcast ini? Pesan aku untuk kamu dan untuk teman-teman yang sedang menonton podcast ini, jangan pernah merasa terlambat. Sedikit demi sedikit itu selalu berharga di hadapan Allah. Karena setiap ayat yang kita baca itu akan menjadi cahaya di dunia ataupun di akhirat nanti. Masya Allah, pengalaman Kakak Putra banyak juga yang bisa kita ambil teman-teman. Terima kasih ya Kak sudah bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin, makasih. Sekian dari saya, Sila Sabira Hilmairawan dari TV Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.